Ayo dok. Ya, tar dulu. Kosek. Kosek. Dokter urung. Kosek. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, salam sehat Sobat Magelang. Dimanapun Sobat berada, berjumpa lagi dalam acara musik, ngobrol seru dan asik. Pada episode ke-8 hari ini, hari Rabu, tanggal 20 September 2023 bersama saya Siska Adriani. Kita akan bersama dalam 1 jam ke depan. Pada musik kali ini adalah seputar TBC, temukan dan cegah TBC. Hari ini bersama saya sudah hadir narasumber kita yang luar biasa keren pastinya, ya, Dr. Wildan Ferdian, SPP, dokter spesialis paru RSUD Merah Putih. Halo dokter, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini dok? Baik, alhamdulillah. Perkenalkan, saya Dr. Wildan Ferdian, spesialis paru. Saya bekerja sebagai dokter spesialis paru di RSUD Merah Putih. Jadwal praktek klinik paru setiap hari Senin, Rabu, Jumat pagi, dan Selasa, Kamis sore, dan Sabtu biasanya dengan perjanjian dulu. Kalau untuk klinik TB biasanya kita di hari Senin dan Rabu. Berarti hari ini sudah selesai pelayanan ya dok ya? Sudah. Oke sobat, episode ke-8 ini kan kita akan kupas dan berbincang mengenai temukan dan cegah TBC terkait penyebabnya, gejala, cara penularan, pencegahan, dan juga pengobatannya. Jadi jangan di-skip, simak terus untuk menambah pengetahuan sobat sehat apabila TBC ada di sekitar kita. Mungkin sebelumnya dokter ada sobat sehat yang baru ikut bergabung atau follower RSUD Merah Putih. Sekedar informasi bahwa lokasi RSUD Merah Putih ada di Jalan Magelang, Yogyakarta, kilometer 5, Mungkidan, Danurjo, Mertoyudan, Magelang, dekat dengan pertigaan lampu merah Melondo. Ya, mungkin sebagai pengantar aja nih dok, penyakit TBC kan penyakit yang masih dikategorikan sebagai epidemi di dunia, termasuk Indonesia. Nah, Indonesia ini berada di posisi kedua dengan jumlah kasus TBC terbanyak di dunia setelah India, baru diikuti oleh Cina. Nah, tuberkulosis ini kan merupakan penyakit yang berbahaya ya dok ya. Bahkan tercatat menjadi penyebab kematian ke-13 dan penyakit menular kedua setelah COVID-19. Oke, baik Sobat Sehat, sebelum kami memulai acara ini, apabila Sobat Sehat ingin mengajukan pertanyaan, boleh sekali bisa chat di live Instagram RSUD Merah Putih. Oke, langsung aja ya dok, kita ulas tentang TBC nih dok. Bisa dijelaskan dok, TBC itu sebenarnya penyakit apa? TBC sendiri itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Biasanya bisa menyerang ke port di entry-nya itu melalui penyebarannya melalui udara, masuk ke saluran nafas, nanti masuk ke paru-paru, bisa stay di situ menyebabkan TBC paru, atau menyebar melalui pembuluh darah dan pembuluh limfe ke seluruh tubuh, bisa menjadi TBC kelenjar, TBC tulang, TBC selaput otak juga bisa, TBC ginjal juga bisa, TBC kulit juga bisa menyebar ke seluruh tubuh. Oh, banyak ya dok. Berarti penyebab TBC itu tadi dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Oke, itu awal gejalanya hingga menjadi TBC itu apa dok? Biasanya kalau TBC yang bergejala khasnya biasanya batuk lama, biasanya berdahak atau kering dok? Bisa berdahak, bisa kadang-kadang kering, tapi yang jelas batuknya lama. Bisa minggu, 2 minggu, 3 minggu, berbulan-bulan, udah diobatin, nggak sembuh-sembuh. Habis itu biasanya nafsu makan menurun,
otomatis berat badan juga ikut menurun, kelihatan turun drastis, jadi tambah kurus. Lalu kalau dengan gangguan pernafasan biasanya ada sesak nafas, Sesak bisa nafas juga karena dari batuknya ya dok. bisa jadi, bisa. Lalu ada batuk darah, itu juga salah satu ciri dari TBC, tapi nggak semua batuk darah itu sudah kita stigmakan itu TBC, belum. Jadi yang lainnya sesuai tadi yang sudah saya jelaskan, sesuai dengan penyebarannya. Bisa kalau misalnya menyebar ke kelenjar, bisa terjadi pembesaran kelenjar getah bening kayak gitu. Apakah harus diikuti dengan batuk berdarah gitu dok? Nggak mesti. Jadi nggak semuanya yang sakit TBC itu batuk berdarah, dan nggak semuanya yang batuk berdarah itu sakit TBC. Jadi tetap nanti ujung-ujungnya tetap kita periksa semuanya melalui laboratorium ya dok. Dan lain-lain. Nah kalau penularan tuberkulosis itu melalui apa aja dok? Tadi kan penyebabnya dari bakteri. Ya. Itu nanti penularan tuberkulosis sendiri itu melalui apa? Kalau penularan tuberkulosis yang jelas itu melalui udara. Jadi penderita yang sakit tuberkulosis yang belum diobati itu berpotensi untuk menularkan. Pada saat yang bersangkutan itu batuk, bersin, atau ngomong pun juga bisa mengeluarkan si droplet yang berisi bakteri yang menyebabkan kalau terhirup masuk ke saluran nafas orang lain dengan waktu terus-terusan, itu bisa menyebabkan orang lain itu tertular tuberkulosis. Kalau misalnya ya dok, dari dewasa itu kan lebih cepat penularannya, terutama kalau dekat dengan anak-anak ya. Kalau misalnya anak-anak tuberkulosis, kemudian penyebarannya cepat juga nggak dok? Kalau untuk menyebarkannya ke dewasa, sama dengan dewasa ke anak, anak ke dewasa, apakah sama? Memang kalau zaman dulu itu untuk anak memang pemeriksaannya kita memakai skor, tapi semenjak kita ada yang namanya TCM, tetap kita periksakan dahaknya. Jika di dahaknya itu ada bakteri, maka itu positif TBC. Kalau di dahaknya ada bakteri, berarti kalau si anak tersebut batuk atau bersin, berarti sama aja sama orang dewasa. Sama juga bisa berpotensi menularkan juga. Nggak menutup kemungkinan anak nggak 100%, oh ini anak kecil nggak menular. Belum tentu juga gitu. Kalau misalnya anak tersebut diperiksakan, di dahaknya ada kuman TBC-nya positif, ya berarti anak tersebut bisa berpotensi untuk menularin ke yang lainnya gitu. Itu cara mendiagnosanya apabila seseorang menderita TBC gimana dok? Ketahuan nih dari gejala tadi yang sudah dokter sebutkan, ini didiagnosa TBC, itu melalui apa dok caranya? Ya, jadi kalau ada seseorang yang terduga TBC, dilihat dari gejalanya, saya ulangin lagi ya, dari mulai batuk, lalu ada batuk darah, bisa sesak, terus penurunan berat badan, lalu nafsu makan juga turun, lalu biasanya ada keringat malam, nggak ada kegiatan apa-apa, udara juga nggak terlalu panas, tapi keringetan gobios sering, sampai ganti baju berkali-kali. Malam biasanya mulai dari sore sampai malam. Itu bisa ganti baju mungkin 2-3 kali. Lalu greges-greges kalau bahasa Jawa. Semelenget-semelenget kayak anget-anget kayak mau sakit gitu sering. Itu juga salah satu gejala dari TBC. Jadi udah lama terus kok anget-anget terus, batuk-batuk, terus malamnya keringetan, terus anget-anget juga. Nah itu juga
Nah, kalau misalnya ada yang seperti itu, dianjurkan untuk periksa, baik itu bisa di puskesmas atau di rumah sakit. Nanti kalau di puskesmas atau di rumah sakit nanti dianamnesis oleh petugas, dokternya, nanti diarahkan untuk pemeriksaan ronsen. Pemeriksaan ronsen, dari ronsen biasanya ada gambaran, dari ronsennya biasanya ada gambaran putih-putih berawan kayak kabut-kabut di area parunya. Biasanya yang khas itu daerah atas gitu. Lalu nanti diarahkan untuk pemeriksaan dahak. Pemeriksaan dahak dilihat adakah kuman TBC-nya di situ. Kalau zaman dulu sebelum ada TCM atau tes cepat molekuler, dulu itu diperiksa hanya BTA-nya. Jadi diperiksa terus dilihat melalui mikroskop, dilihat si bakteri tahan asamnya, dilihat itunya aja. Nah, sekarang sudah karena zaman sudah makin maju, kita sudah ada pemeriksaan yang lebih sensitif. Diperiksa, nanti keluarnya berupa hasilnya TBC-nya positif dan disertai dengan adanya kebal obat apa enggak. Nanti mungkin lebih lanjut kita akan bahas gitu. Jadi sekarang sudah seperti itu, bukan gold diagnosisnya bukan hanya dari pemeriksaan yang dilihat dari mikroskop atau BTA. Jadi pakai TCM, tes cepat molekuler. Bedanya dengan tes mantuk? Kalau tes mantuk itu yang dicek itu adalah status imunologisnya, apakah yang bersangkutan sedang terinfeksi TBC apa enggak. Kalau terinfeksi TB, belum tentu dia sakit TBC. Gitu. Jadi mantuk itu mantuk sama fungsinya sama untuk mantuk itu fungsinya sama dengan IGRA. IGRA biasanya di lab luar, di lab swasta. Gak mahal, lumayan sekitar 1,2 sampai 1,6-an. Itu untuk memeriksa adakah yang bersangkutan terinfeksi TBC atau enggak. Belum tentu sakit. Jadi mantuk dan IGRA itu dicek apakah yang bersangkutan itu terinfeksi TBC atau enggak. Kalau misalnya dari dahak sudah positif dan ada gejalanya, berarti sakit TBC. Tapi kalau misalnya dari dahak negatif, terus gejalanya juga nggak ada, dari ronsen nggak ada, tapi mantuknya positif, itu nanti namanya TBC laten. Jadi di dalam tubuh yang bersangkutan itu ada kuman TBC-nya, tapi nggak sakit. Gitu. Nah, itu kan tadi ada pemeriksaan dahak ya, Dok. Itu kan kalau batuk berdahak. Kalau batuk kering, Dok? Nah, apakah diperlukan dahak juga? Padahal kan dia batuk kering gitu. Iya, memang kalau batuk, memang kita gold diagnosisnya memang dari dahak ya. Makanya kalau kita di Bangsal maupun di Poli, kalau misalnya yang bersangkutan pasien-pasiennya susah mengeluarkan dahak, kita kasih tips dan trik atau kita kasih obat tambahan untuk merangsang biar dahaknya lebih encer, lebih keluar gitu. Yang penting memang gold diagnosisnya dengan dahak. Jadi dahaknya walaupun itu dahaknya sedikit, yang penting ditarik dari sini. Campur ludah dikit enggak apa-apa, yang penting ditarik dari dalam. Nah, itu biasanya karena memang si alatnya itu sensitif sekali, jadi pasti kebacanya. Kalau misalnya memang ada kuman TBC, pasti kebaca gitu. Apalagi disertai dengan gejala-gejala sudah kelihatan, kalau bahasa Jawanya ceto, welo-welo ini TBC ya udah. Udah mengarah ke TBC ya, Dok. Jadi nggak hanya untuk batuk berdahak, tapi juga batuk kering harus dengan tes dahak. Oke, lanjut nih, Dok. Dampaknya terhadap tubuh atau komplikasi apa nih, Dok, yang bisa disebabkan oleh penyakit tuberkulosis ini? Kalau komplikasi ini gak luas ya. Kalau komplikasi, misalnya kalau TBC paru dengan telat diketemukan sehingga si
kerusakan parunya sudah semakin meluas, otomatis sesak nafas. Lalu kalau sesek, nanti lama-lama kalau di parunya sesek terus, nanti mengkompensasi jantungnya. Jadi jantung bagian kanannya juga terganggu, gitu. Jadi bisa ke jantung. Lalu kalau misalnya TBC di luar paru, misalnya TBC sarung paru-paru, pleuritis, jadi di rongga toraks, di rongga dada itu ada yang namanya paru-paru, dan di luarnya itu ada selaputnya. Nah, selaputnya itu kalau memang TBC, lalu si TBC-nya bisa menyebabkan peradangan dan si sarung paru-parunya terlibat, biasanya dia ada cairan. Kalau misalnya lama-kelamaan nggak ditanganin, telat, sesek, didiemin aja, bisa tambah banyak sesek. Lalu kalau misalnya telat, seseknya walaupun sudah banyak, nggak dikeluarin cairannya, nah itu bisa pengerasan. Jadi pengerasan, si cairannya itu lama-lama dia mengeras, karena memang prosesnya seperti itu. Nanti ya itu tadi, karena sesek lama-lama jadi jantungnya kena. Kalau misalnya memang kelenjar, misalnya TBC kelenjar, bisa dia membesar, tambah lama tambah membesar. Kalau TBC tulang, bisa jadi gangguan aktivitas, misalnya kalau di tulang kaki atau di tulang belakang, bisa gangguan aktivitas seperti berjalan dan lain-lain, seperti itu. Oh iya, begitu. Lanjut ya dok, terus faktor apa saja nih dok yang bisa meningkatkan resiko tuberkulosis dok? Kalau berbicara faktor, pada dasarnya orang sehat punya kekebalan, dia sedikit banyak bisa mengeliminir si kuman TBC itu. Jadi nggak semuanya orang yang terpapar itu sakit TBC, nggak semuanya. Jadi memang kalau untuk faktor resiko, selama daya tahan tubuh bagus, lalu makan makanan bergizi yang bagus, tidak merokok, tidak terpapar merokok pasif, itu kemungkinan resiko TBC-nya lebih rendah dibandingkan dengan yang merokok. Lalu otomatis kalau misalnya asupan makanannya kurang baik, gizinya buruk, otomatis juga meningkatkan faktor resiko. Lalu kalau masalah tadi balik lagi, kita loncat-loncat sedikit ya. Balik lagi masalah penyebaran. Karena memang penyebarannya ya airborne, jadi si ruangannya itu di rumah juga sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya rumahnya dengan ventilasinya kurang baik, cahayanya juga tidak optimal masuk, kelembapan, nah itu bisa menjadi faktor resiko juga, gitu. Nah kalau misalnya kita ngomong faktor resiko pada orang yang sakit, kalau orang yang sakit gula atau DM, kencing manis, itu lebih tinggi untuk terkena TBC. Jadi bisa 3 sampai 4 kali sampai 5 kali lipat, saya lupa, nanti coba dilihat. Yang jelas kalau untuk penyakit gula, kencing manis gitu ya, itu jauh lebih beresiko. Dan juga sakit HIV atau AIDS itu juga lebih beresiko. Makanya program di Indonesia itu ada yang namanya kolaborasi TB HIV dan TB DM, TBC dan HIV dan TBC kencing manis. Jadi di mana kalau yang sakit TBC itu wajib diperiksa HIV-nya, dan yang sakit TBC juga kita periksakan gulanya, gitu. Kalau misalnya pada yang sakit gula, biasanya screeningnya ditanya adakah batuk-batuk lama dan lain-lain, penurunan berat badan, sesek dan lain-lain.
Nanti kalau misalnya menuju ke TBC di ronsen dicek dahak seperti itu. Kalau yang sakit HIV otomatis langsung dicek dahaknya. Gitu. Jadi di Indonesia memang sudah ada kolaborasi TB HIV dan TBC kencing manis TBDM. Gitu. Terus tadi kan balik yang ke rongsen tadi nih dok. Ya. Tadi kan kalau rongsen hasilnya itu putih bintik-bintik seperti awan itu, apakah isinya memang dahak atau lendir semua, cairan, atau isinya apa sih dok? Kalau memang dari gambarannya bukan berarti di dalamnya isinya dahak, tapi memang prosesnya si TBC itu dia intinya dia si TBC itu membuat kerusakan di parunya bisa reversible, bisa irreversible. Jadi kadang-kadang kalau sampai putih-putihnya banyak, terus setelah selesai pengobatan, pas dicek ternyata putih-putihnya masih ada dan gejalanya sudah nggak ada sama sekali atau minimal banget, dan cek evaluasi dahak kumannya sudah negatif, itu dinyatakan sudah sembuh, sudah selesai, walaupun si gambaran foto ronsennya masih ada putih-putihnya. Ya sudah, berarti itu si TBC-nya sudah meninggalkan kayak sekar ya, kayak jaringan parut di si paru-parunya itu. Berarti akan tetap membekas gitu ya dok? Tetap membekas. Yang penting gejalanya sudah hilang, minimal banget, terus evaluasi bakterinya sudah negatif, sudah dinyatakan selesai, sembuh, ya sudah. Walaupun ada gambarannya masih ada, ya sudah, mau diapain lagi, susah. Gitu. Nah, berdasarkan faktor resiko tadi kan dok, ada yang dari faktor resikonya dari merokok, terus perokok pasif, ya seperti itu. Itu rentang usia berapa dok yang paling beresiko sekali menderita TBC? Kalau rentang usia berapa, semua usia itu bisa tertular TBC. Jadi mulai dari usia bayi sampai usia lansia itu bisa terkena TBC. Tapi memang kalau yang lebih rentan terutama anak usia di bawah 5 tahun. Makanya di program TBC laten itu untuk anak usia kurang dari 5 tahun yang kontak dengan penderita TBC terkonfirmasi bakteriologis, itu langsung diobatin pengobatan TBC laten, atau kalau biasa kita jelasin pengobatan payung, pengobatan pencegahan gitu. Jadi memang special case anak usia di bawah 5 tahun itu kita nggak periksa mantuk dulu, langsung kita obatin, bisa asal jelas kontak dengan penderita TBC yang sudah terkonfirmasi bakteriologis. Gitu, sudah tes dahaknya atau bilang tes dahaknya positif. Misalnya bapaknya, ibunya, kakaknya, yang jelas kontak eratnya. Kontak erat. Walaupun itu, si anak itu belum menunjukkan gejala TBC. Walaupun hasil kita nggak menunggu hasil tadi yang Mbak sudah tanyakan tadi, mantuknya itu positif atau negatif, itu langsung diobatin. Jadi memang special case anak kecil langsung diobatin. Kalau yang dewasa kontak itu tetap di tes dulu kayak gitu. Di atas 5 tahun dites dulu. Nah, kalau mungkin seperti saya dan sobat sehat yang sedang menyaksikan musik ini kan orang awam nih dok, gimana sih caranya mengetahui seseorang itu menderita TBC agar kita bisa setidaknya mencegah atau menjauhkan diri biar nggak tertular gitu dok? Ada nggak spesifik kita biar tahu oh ini tuh TBC atau hanya batuk biasa seperti itu? Ya kembali lagi ya, kalau misalnya memang ciri kelihatannya agak sulit ya. Yang jelas kalau misalnya ada keluarga atau tetangga atau kerabat kita yang terkena atau ada gejala, misalnya ada batuk-batuk terus kelihatan tambah kurus,
ya udah itu mungkin udah kelihatan, oh ini ada sesuatu nih, suruh berobat dulu aja, nanti tinggal di vaskes itu gimana, apakah ini TBC atau bukan. Lalu mungkin kalau misalnya sudah selesai pengobatan atau sedang pengobatan, itu sebaiknya pasien-pasien atau penderita-penderita TBC jangan dikucilkan, jangan distigmatisasi, kasihan. Iya, ya dok. Memang kalau saya sama pasien biasanya selalu saya bilang selama 2 bulan awal tidurnya harus sendiri, nggak boleh digabung sama anggota keluarga lain. Nanti kalau setelah 2 bulan, setelah evaluasi dahak, ternyata dahaknya sudah, kumannya sudah negatif, baru bisa lebih agak longgar kayak gitu. Tapi bukan berarti dijauhin atau dikucilkan, ya enggak gitu ya. Iya, berarti penggunaan masker sampai sekarang harus masih tetap digunakan ya dok ya, untuk mencegah. Kalau kemarin kan sempat pandemi COVID, kalau ini untuk mungkin mencegah TBC atau yang sekarang musim batuk pilek seperti itu dok. Iya, kalau misalnya penggunaan masker sih walaupun sudah tidak seketat zaman dulu, tidak seketat beberapa tahun sampai beberapa bulan yang lalu, ya kalau memang kebutuhannya dilihat, kalau memang kondisi badan lagi juga nggak bagus, ya pakai. Kalau mau bepergian ke luar kota, ya pakai. Kalau misalnya lihat kotanya kok terlalu, polusinya terlalu tinggi, ya dipakai aja gitu. Nggak apa-apa, nggak ada. Kalau menurut saya sih nggak ada ruginya pakai masker. Iya, benar dok. Seperti menutupi aib ya dok, kalau pakai masker. Membuka masker seperti buka aib mah. Oke lanjut dokter, biasanya nih butuh kontak berapa lama seseorang bisa tertular penyakit TB ini? Seperti tadi yang dokter contohkan, kan ada balita, tapi orang tuanya mungkin salah satu menderita TBC. Itu butuh waktu berapa lama nih dok untuk bisa menularkan ke si anaknya? Kalau proses masa inkubasi sampai timbul gejala biasanya 2 minggu sampai 1,5 bulan sampai 2 bulan. Tapi kita kan tidak tahu kapan yang dewasa sakitnya, gitu. Iya. Jadi kita nggak tahu nih yang sakitnya ini mulainya kapan. Jadi tadi kalau Mbak nanyain si anak, misalnya, oh ini kira-kira sakit apa enggak? Tapi ya jelas kalau misalnya yang dewasa sudah diperiksa dahaknya dan positif, ada anak kontak erat di bawah 5 tahun, nah itu harus diobatin pengobatan TBC payung atau TBC laten. Jadi gitu. Sudah pasti ya dok ya? Iya, namanya juga pencegahan ya Mbak. Iya. Betul. Kalau tadi cuaca atau kondisi lingkungan di rumah bisa mempengaruhi mudahnya penyebaran penyakit TBC ini dok? Nah yang tadi sudah saya singgung sedikit tentang sanitasi, terus ventilasi itu juga bisa berpengaruh, sedikit banyak pasti berpengaruh. Kalau misalnya memang ventilasi bagus, otomatis aliran udaranya juga bagus, jadi nggak menumpuk, si udaranya terjebak di situ terus. Gitu. Terjadi pertukaran udara. Iya, jadi ya, pertukaran dok, udara dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Penggunaan AC juga kurang bagus ya dok kalau untuk sehari-hari seperti itu? Ya kalau memang AC memang di kantor, ya mau gimana lagi ya, ya dipakai aja. Kalau misalnya ada yang sakit, ya nanti pakai masker. Kalau misalnya di rumah, kalau saya sih rumahnya karena memang saya agak tinggi, jadi saya nggak pakai AC, udah dingin ya. Iya dok. Gitu. Iya. Oke lanjut ya dok. Apabila nih ada gejala TBC, apa yang harus dilakukan pertama kali dok? Nah kalau misalnya ada gejala TBC dari keluarga, dari kerabat, ya itu tadi harus diarahkan, atau kalau misalnya keluarga sendiri ya diantar ke vaskes terdekat. Kalau misalnya vaskes terdekat sudah tegak, sudah terdiagnosis TBC di situ,
ya diobatin di situ. Kalau misalnya memang dibutuhkan untuk lanjut ke rumah sakit, ya nanti di rumah sakit diperiksa ronsen dan lain-lain gitu. Biasanya kalau misalnya untuk pemeriksaan dahak untuk penegakan tuberkulosis itu di setiap puskesmas sudah ada. ready, sudah bisa. Jadi info aja di Kabupaten Magelang ini ada pemeriksaan tes cepat molekuler. Kita ada punya 3, setahu saya 3. Nanti kalau misalnya ada penambahan baru saya kurang tahu ya. Yang jelas ada di RSUD Muntilan, lalu di Puskesmas Kajoran sama Kajoran berapa dok? 1, 2? satu apa 2 kalau nggak salah. Oh, Kajoran ya. Sama satu lagi di Puskesmas Tegalrejo. Ada sebagian juga. Oh, kita malah belum punya ya dok? Punya. Malah kalau sebagian pasien-pasien wilayah kerja Kabupaten Magelang itu sebagian ada yang datang ke BKPM yang depan Tel Atria itu. Gitu. Di situ juga Balkesmas. Di situ juga ada pemeriksaan tes cepat molekuler untuk TBC. Jadi semua yang terduga TBC, semua yang diperiksakan dahaknya dari puskesmas itu bisa mengakses, bisa terperiksa di puskesmas atau di rumah sakit gitu. Jadi memang kita gold diagnosis dengan dahak. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ke Balkesmas atau misalnya ke RSU itu harus melalui rujukan juga dari Vaskes tingkat 1 ya dok ya? Iya, memang kalau misalnya BPJS tetap harus sesuai dengan alurnya ya. Iya. Seperti itu. Oke. Kalau tanda bahaya khusus penyakit TBC ini yang membutuhkan perawatan di RS, ada nggak dok? Tanda bahaya khusus penyakit TBC. Apakah hanya ketika batuknya berdarah lalu dirawat di rumah sakit saja atau ada bahaya khusus lain? Ya, tadi langsung aja yang tadi sudah ditanya sama Mbak. Batuk darah itu memang suatu kegawat daruratan. Kalau batuk darahnya banyak, kalau batuk terus, jerak kayak gitu, keluar brongkol terus-terusan, itu harus cepet ke rumah sakit. Satu itu batuk darah. Lalu kalau sesek nafas, itu juga harus ke rumah sakit. Nanti entah itu memang mengarahnya ke TBC karena TBC sarung paru-paru atau TBC-nya karena sudah lama nggak terdeteksi, jadi sudah ada gangguan pertukaran udara di paru-paru. Mungkin yang lainnya kalau batuknya sampai ngikil banget boleh ke rumah sakit. Terus-terusan. Nggak berhenti. Pas lagi terus-terusan nggak bisa ngapa-ngapain, batuk terus, ya udah ke rumah sakit aja, nggak apa-apa. Gitu. Ke IGD kalau misalnya memang ada kegawat daruratan langsung ke IGD. Kalau BPJS langsung ke IGD gratis. Iya. Gitu ya sobat sehat. Oke dok, selama dokter bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih ini di klinik paru terutama atau di klinik TB, usia berapa nih paling banyak menderita TBC dok? Dan umumnya jenis kelamin apa selama tahun 2023 ini? Kalau ditanya paling banyak rentang usianya ya, karena saya kebanyakan pasiennya pasien dewasa. ya mulai dari usia 18 sampai 60-an ada semua pasien TBC. Kalau laki-laki perempuan ada juga gitu, nggak spesifik usianya berapa, tapi biasanya ya usia di bawah 40 pun juga kadang-kadang kelihatannya lebih banyak. Itu. Jadi usia muda bisa dikatakan mungkin bisa lebih banyak. Berarti rata ya dok? Rata. Oke. Untuk pengobatan atau terapi yang digunakan apa aja nih dok?
Kalau terapi yang digunakan biasanya kita akan mengedukasi bahwa ini pengobatannya akan diobatin minimal 6 bulan. Nanti kalau misalnya ada sesuatu misalnya efek samping yang tidak dihendakin seperti mual muntah atau gatal yang maksimal, gatal yang berlebihan, gatal banget, gatalnya nggak tertahankan, itu juga bisa kita gatal di tenggorokan, gatal di badan, di badan bisa. Jadi mual muntah dengan kelihatan kuning, gangguan liver, itu bisa efek samping pengobatan TBC bisa. Terus gatal itu bisa. Kalau sudah terjadi kayak gitu biasanya kita modifikasi obatnya. Jadi bisa lebih lama dari 6 bulan biasanya kayak gitu. Tapi yang jelas kalau misalnya dari awal aman biasanya sih ya, lanjut 6, ya, Dok? 6 bulan lanjut, nggak ada perubahan modifikasi. Sudah. Tadi kan gitu. Dokter menyebutkan ada TB paru, TB kelenjar, TB tulang, banyak ya Dok ya. Nah, apakah semua jenis TB itu terapi pengobatannya sama selama 6 bulan Dok minimal? Kalau minimalnya jelas ya minimal 6 bulan, nggak ada yang kurang dari 6 bulan. Iya. Nah, kalau misalnya lebih dari 6 bulan, nah itu bisa. Kalau misalnya yang jelas kalau TBC tulang lebih lama biasanya ya, itu minimal setahun. Setahun. TBC kelenjar bisa 9 bulan, bisa setahun. Kalau misalnya udah bersih banget, nggak ada, mungkin 6 bulan bisa kita hentikan juga bisa. Tapi biasanya kalau misalnya memang responnya bagus, makin lama makin mengecil, misalnya ya mungkin 9 bulan gitu. Jadi beda-beda tetap. Beda-beda, makin jauh biasanya kalau misalnya TB tulang kan biasanya agak berat ya, jadi penyembuhannya lama, harus dengan kolaborasi dengan fisioterapi juga. Kalau misalnya ada gangguan gerak di tangan atau di kaki sampai kesulitan beraktivitas, biasanya kita kolaborasi dengan fisioterapi gitu. Oke, iya Dok. Tadi kan pengobatan 6 bulan, tapi kadang banyak nih masyarakat kita tuh pengobatan selama 6 bulan itu terputus atau karena lupa di tengah waktu minum obat itu harus bagaimana Dok? Yang harusnya minumnya misalnya jam 8 harus tetap setiap hari jam 8 terus gitu ya Dok? Atau boleh yang penting setiap hari? Iya, jadi pas kalau kita mengawali pasien datang sudah terdiagnosis TBC, sebelum diobatin kita sudah wanti-wanti. Ini pengobatannya 6 bulan, nggak boleh putus. Kalau misalnya ada apa-apa yang tadi sudah kita singgung, ada gejala, ada efek samping, harus ke rumah sakit atau vaskes, nggak boleh menghentikan secara sepihak gitu. Jadi awalnya itu harus ditekankan seperti itu supaya nggak kejadian seperti ini yang Mbak tanyakan. Jadi nggak putus obat, nggak lupa, nah itu jadi harus ditekankan. Kalau misalnya minum obatnya biasanya ada beberapa waktu ya, biasanya bisa diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Jadi kalau misalnya 1 jam sebelum makan biasanya sebelum sarapan pagi, atau 2 jam setelah makan biasanya kita ambil sebelum tidur. Jadi kalau yang ada gangguan agak mual-mual dikit, biasanya baru seminggu datang mual-mual, tapi hasil livernya, hasil evaluasi lab darah untuk liver yang berhubungan dengan mual-mualnya itu aman, kita bisa sarankan untuk misalnya minum obatnya pagi, kita rubah jadi malam sebelum tidur supaya mual-mualnya nggak terlalu dirasakan, jadi kebawa tidur kayak gitu. Yang penting kalau misalnya 1 jam sebelum makan tuh nggak harus jam 7, jam 8, jamnya sama setiap hari tuh. Iya, ya kalau yang harus, yang jelas ya kalau misalnya pagi terus, kalau malam gitu. Terus. Biasanya kayak gitu. Misalnya terlupa 1 hari nih Dok, apakah diulang kembali atau bagaimana? Nah itu dia, kita harus wanti-wanti sebenarnya. Jangan sampai keputus, jangan sampai lupa. Tapi kalau misalnya memang lupa, biasanya kita ada juknis misalnya
keputusnya berapa hari, berapa itu Dirapel. tetap nanti lapor, iya. tapi tetap nggak boleh ngeremehin, nggak boleh kelupaan sehari. Ya, jadi tetap dari awal tuh diwanti-wanti, nggak boleh putus, nggak boleh kelupaan gitu. Jadi tetap ada, kalau lupa satu hari tetap dirapel gitu dok? Nggak dirapel, nggak. Biasanya sih masih dalam area, nggak harus diulang. Ada SOP yang nggak minum berapa obat, nggak minum berapa lama itu harus diulang tuh ada. Masih ada batasnya ada, gitu ya iya. dok ya? Oh gitu. Oke sobat sehat, kita lanjut ya. Terus untuk bagaimana sih cara agar pengobatan TB ini berhasil? Mungkin dokter bisa kasih sedikit tips untuk sobat di rumah yang saat ini sedang dalam masa pengobatan agar tetap istiqomah minum obat minimal 6 bulan agar TBC-nya bisa segera sembuh. Ya kalau tips dan triknya ya Bismillah, dijalanin, semangat, ditunjang dengan asupan makanan yang bagus. Kalau misalnya punya kebiasaan ngerokok ya harus berhenti ngerokok. Lalu tadi di rumah kalau misalnya aliran udaranya agak kurang ya sekarang udah mulai rajin dibukain, rajin dibersihin kayak gitu. Terus ya itu ya semangat, ditunjang dengan gizi yang bagus, makanan yang bagus bergizi. Kalau berjemur biar kena sinar matahari pagi itu bisa juga nggak dok? Boleh-boleh aja berjemur, nggak ada masalah, nggak ada kontraindikasi untuk TBC. Bisa-bisa aja berjemur sambil olahraga, sambil gerak-gerak pagi-pagi boleh. Gitu. Oke. Kalau dari yang tadi gejala disebutkan dokter, ada perbedaan nggak dok antara tuberkulosis paru dengan tuberkulosis yang pernah saya dengar itu tuberkulosis ekstra paru dok? Sama atau berbeda? Nah tadi yang sudah saya singgung di awal-awal itu TBC itu masuknya lewat port di entry-nya, masuknya itu lewat saluran nafas, lalu dia masuk ke paru-paru. Kalau nanti berkembang di paru-paru, jadinya TBC paru. Kalau berkembang menyebar keluar, paru-parunya bisa dengan TBC paru plus TBC ekstra paru, atau TBC parunya nggak kenapa-kenapa, nggak ada TBC paru tapi langsung menyebar jadi misalnya TBC kelenjar, atau TBC tulang, atau TBC kulit, atau TBC selaput otak, itu bisa gitu. Jadi tergantung lokasinya. Jadi kalau misalnya lokasinya di tulang ya otomatis tulangnya yang terkena. Kalau lokasinya di sarung paru-paru, di pleura, biasanya sesek. Atau nyeri juga bisa, nyeri di lokasi tersebut. Biasanya sih nyerinya pada saat narik nafas panjang, tapi nggak semuanya nyeri itu TBC, balik lagi. Cuman salah satu gejalanya aja. Terus tadi apa? TBC kelenjar, nah itu benjol ada benjolan kelihatan gitu. Jadi nanti pas di insisi oleh dokter bedah, kita kolaborasi dengan dokter bedah kalau misalnya ada benjolan dan memang memungkinkan untuk diambil, nanti dari dokter bedah yang ngambil, dioperasi, nanti dilihat selnya. Kalau di situ ada menandakan ada infeksi TBC, ya kita obatin TBC. Bukan berarti di situ ada kumannya, tapi di situ ada tanda-tanda infeksi TBC kayak gitu. Jadi kalau TB ekstra paru itu berarti yang tidak menyerang paru dok? Iya. Atau, oh berarti seperti TB tulang, TB kelenjar, oh itu namanya ekstra paru ya? Tapi yang biasanya, kalau yang saya lihat biasanya kalau TBC ekstra paru biasanya ada yang diikuti, ada yang ikuti dengan TBC paru juga. Jadi TBC paru plus ekstra paru. Jadi
double gitu ya, Dok? Double, jadi nggak cuma ekstra paru aja, jadi ada TBC parunya juga, gitu. Bisa berarti? Bisa, dua. sangat bisa. Aduh. Apakah itu merupakan komplikasi dari TB paru, Dok? Atau mungkin pertamanya TB tulang dulu, kemudian menginfeksi paru, atau? Biasanya TBC paru dulu, paru terus dulu, baru menyebar. Oh Iya. gitu. Oke. Jadi benar-benar mengerikan ya, Dok ya. Kalau bisa dibilang penyebab kematian ke-13 soalnya, Dok. Memang mengerikan itu ya, Dok, TBC itu? Ya, kalau ngomong mengerikan ya. Iya. Tapi kalau ditemukan dengan cepat, lalu pengobatannya juga tepat, cepat. Nah, itu jadi gejala-gejala sisa yang ditimbulkan juga semakin minimal. Hampir nggak ada malahan. Yang udah kalau misalnya udah sembuh TBC paru ataupun TBC sarung paru-paru bisa sampai bersih, bisa asal ditemukannya dengan cepat, gitu. Ditemukan dengan cepat, terdiagnosis dengan cepat, diobati dengan cepat, tepat, responnya bagus, hasilnya juga bagus, gitu. Tapi bisa untuk kumat lagi atau kambuh lagi bisa ya, Dok? Bisa. Apakah berarti mungkin pengobatannya belum tuntas sehingga kambuh lagi, atau karena mungkin tertular lagi gitu, Dok? Kalau pengobatannya belum tuntas, kita selalu evaluasi soalnya. Kalau misalnya TBC paru, itu dievaluasi TBC apapun tetap dievaluasi gejala klinis. Lalu kalau TBC paru ataupun TBC sarung paru-paru, ronsen dievaluasi. Kalau TBC paru, dievaluasi dahaknya. Tadi sudah saya singgung. Dahaknya dicek, kumannya di bulan kedua itu negatif. Di bulan kelima itu positif, kita cek ini adakah ke arah kebal obat apa enggak. Gitu. Habis itu di bulan ke-6 kalau misalnya masih positif, ya sudah kita ulangin dari awal. Waduh. Biasanya kayak gitu, ada beberapa, nggak semuanya, cuman segelintir kecil aja. Jadi gagal di pengobatan pertama, jadi kita ulangin. Berarti memang harus kepatuhan diri sendiri juga. Apakah pendamping minum obat itu perlu, Dok? Oh jelas. Memang pendamping minum obat juga perlu, yang untuk ngingetin, untuk nyemangatin. Jadi memang didata pendamping minum obatnya, dicatat oleh petugas TBC-nya juga. Iya, gitu. Jadi tadi balik lagi, apakah ini kalau kambuh, apakah ini kontribusi dari pengobatannya yang belum tuntas? Kalau memang dari yang bersangkutan sendiri yang bikin nggak tuntas alias mangkir, bisa jadi. Tapi kalau dari kita petugas sebisa mungkin kalau udah ketemu diobatin sampai tuntas, gitu. Andai pun nanti kambuh lagi ya bisa tertular lagi, atau ada kuman TBC yang kan faktor resiko TBC laten itu salah satu yang dulunya pernah kena TBC, jadi dia statusnya jadi TBC laten. Jadi si kumannya itu ngumpet, ada yang nggak terbunuh, kumannya ngumpet, masih ada ya, Dok, masih ada tapi ngumpet, nggak terbunuh, ngumpet, nanti dia berkembang jadi TBC aktif lagi, bisa, gitu. Oke. Kalau untuk yang pencegahan itu kan pola makan kita ya, Dok ya, yang harus baik, bergizi, seimbang. Nah, itu ada nggak sih, Dok, makanan atau minuman yang menjadi pantangan nih, dilarang untuk penderita TBC? Kalau kan batuk-batuk nih kadang es terus gitu, itu ngaruh nggak, Dok? Ya pada dasarnya kalau makanan dan minuman ya sebaiknya yang bergizi dan yang tidak merusak tubuh. Terutama kalau misalnya memang alkohol kan memang nggak ada gizi dan merusak tubuh, ya nggak usah. Kalau misalnya minum es dan lain-lain, ya mungkin ya istilahnya sadar diri lah. Kalau misalnya lagi batuk-batuk, pengen minum es ya ditahan dulu gitu kan. Nanti dulu aja. Kalau misalnya memang udah fit banget, pengen minum es ya mungkin sesekali, ya nggak terus di jor setiap hari minum es ya, nanti
bakal tenggorokannya juga sakit juga, nanti ujung-ujungnya batuk lagi. Nggak hanya batuk, nanti pilek juga gitu dok? Iya, batuk pilek. Nah, untuk perawatan di RS, apakah akan dipisah dok? Misalnya rawat inap pasien TBC akan dipisah dengan penderita yang bukan TBC? Oh, jelas kalau di rumah sakit itu kita sudah ada SOP-nya. Kalau untuk yang terduga TBC atau yang sudah terkonfirmasi TBC, dirawatnya di ruangan khusus isolasi. Iya, isolasinya pun kalau alhamdulillah di sini di Merah Putih kita punya beberapa ruang isolasi, jadi bisa kita misalnya yang di sini sudah terkonfirmasi TBC-nya, yang sini belum, jadi nggak usah dicampur, siapa tahu yang belum bukan TBC gitu. Jadi memang isolasinya sampai sedemikian rupa gitu loh, jadi benar-benar nggak cuman ini yang pasien yang sudah diobatin yang sudah terkonfirmasi TBC digabung dengan yang suspek, itu enggak. Jadi sedemikian rupa ruang isolasinya sampai benar-benar di dalam pun dipisah gitu loh. Apalagi dengan pasien yang non TBC gitu. Jadi aman ya Sobat Sehat, apabila ada sanak saudara atau keluarga yang dirawat di RSUD Merah Putih tidak akan digabung dengan penderita TBC, karena penderita TBC akan berada di ruang isolasi gitu ya dok ya. Nah, untuk program pemerintah yaitu TOS, Temukan TBC Obati Sampai Sembuh, itu seperti apa dok? Iya, itu jadi memang program pemerintah di mana memang kita ada Indonesia Bebas TBC. Iya. Kalau nggak salah Jawa Tengah ini 2028. Indonesianya 2030 kalau nggak salah. Iya. Jadi dari semua lini, baik itu puskesmas, terutama puskesmas ya yang ada pelacakan dan surveillance dan lain-lain. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang kena TBC, dilihat ruang lingkup kontaknya yang berpotensi siapa aja, nanti didata gitu, ditanya apakah sudah ada gejala, sampai seperti itu gitu. Jadi ditelusur sampai ketemu. Iya, betul. Diobatin sampai sembuh gitu ya dok ya. Oke. Nah, pada TB juga ada ya dok istilah tadi dokter bilang resistensi obat, terus sensitif obat. Itu bisa dijelaskan nggak dok maksudnya seperti apa? Iya, kalau masalah resistensi obat, jadi ada TBC itu ada yang sensitif obat, bisa diobatin dengan obat TBC biasa. Lalu ada yang resisten. Kalau misalnya keluar hasilnya, terus di situ tulisannya TBC detected, rifampicin resistant detected. Jadi masuknya IBRO, TBC resisten obat. Jadi maksudnya kebal sama obat-obat. Jadi nanti pengobatannya sendiri. Enggak, dia belum semua rumah sakit di rumah sakit Merah Putih belum bisa ngelayanin. Berarti bandel banget gitu bakterinya dok? Iya, mungkin bisa ketularan dari orang yang TBC kebal obat juga bisa. Jadi langsung ada itu beberapa. Atau pengobatan TBC yang dulu tidak adekuat, tidak tepat, salah kelola, salah minum, jadi timbul resistensi juga sangat bisa. Gitu. Makanya kepatuhan minum obatnya harus benar-benar dijaga. Gitu. Lalu kalau misalnya tadi kan TBC sensitif obat, terus TBC resisten obat. Lalu ada ini namanya TBC resisten INH. Ini baru beberapa bulan ini. Jadi kalau misalnya sudah bulan ke-5 itu masih dahaknya positif, atau bulan ke-6 positif, nanti dahaknya kita kirim ke lab di Semarang. Kalau sudah kita evaluasi, ini nggak ada kebal obat nih, tapi kok si bakterinya masih positif. Nah, itu ada alur khusus, baru ya 2-3 bulan ini baru keluar juknisnya. Itu nanti kita kirim kalau area Jawa Tengah mungkin nanti ke Semarang. Nanti pengobatannya bukan TBC resisten obat, jadi TBC kebal INH kayak gitu. Dan saya belum pernah dapat. Tapi belum pernah dapat, tapi
lagi proses pencarian, sudah kirim sampel ke sana. Gitu. Ternyata Jadi memang memang ribet kalau TBC itu. Aduh, ribet. Lama lagi pengobatannya kan. Iya. Itu. Nah, menuju eliminasi TBC tahun 2030, maka semua pihak harus bersinergi untuk menemukan dan mengobati sebanyak-banyaknya pasien TBC sebagai upaya memutus rantai penularan TBC di masyarakat. Di samping memberikan terapi pencegahan TBC untuk mencegah infeksi laten TBC menjadi TBC aktif. Begitu benar ya, Dok ya? Ya, yang tadi saya sudah singgung. Nah, selain TBC, sakit TBC ada juga namanya ILTB, infeksi laten tuberkulosis. Jadi memang mendukung program pemerintah untuk bebas TB 2030 sedang digencar-gencarkan untuk ILTB. Jadi dilacak, ini kontak. Kalau dewasa dilakukan mantuk. Kalau misalnya positif dikasih terapi payung, dikasih terapi pencegahan, TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Gitu. Jadi diharapkan di kemudian hari yang positif tuberkulosis laten, TB laten itu tidak berkembang menjadi TB aktif. Soalnya semenjak saya mulai terjun di jadi dokter paru ini sudah mulai kelihatan, sudah mulai terpetakan kalau misalnya ini kontaknya nggak jelas nih. Ini pasien TBC-nya positif, tapi di rumah tuh nggak ada yang sakit TBC, tapi ditanyain, oh bapaknya atau kakeknya dulu satu rumah, tapi sudah meninggal 5 tahun atau 7 tahun atau 10 tahun yang lalu, sakitnya sakit TBC. Nah itu berarti ini yang bersangkutan ini dulunya pas kontak itu nggak langsung sakit. Dia statusnya infeksi laten tuberkulosis dulu selama bertahun-tahun, pas begitu ngedrop jebret baru langsung sakit gitu. Jadi udah mulai beberapa sudah ada yang terpetakan, oh ini nih kayaknya memang TBC laten. Jadi TBC latennya itu kita gencar-gencarnya sekarang untuk mencegah berkembangnya yang TBC laten untuk menjadi TBC aktif. Seperti berarti itu. Sudah ada kuman TBC di dalam diri. Iya. Hanya kalau pas lagi drop posisinya bisa. Gitu. Oke, dokter, sekarang waktunya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih. Langsung ke pertanyaan pertama dari @yayang Hayronisa. Apabila saat kecil pernah riwayat flek, kalau sudah dewasa untuk resiko jadi TBC apakah ada, Dok? Kira-kira potensi atau resikonya gede nggak nih, Dok? Kalau kecil dibilangnya flek itu sudah pasti terdiagnosis TBC apa bukan? Kalau misalnya bukan ya atau nggak jelas ya mungkin kita nggak tahu. Tapi kalau sudah jelas misalnya waktu kecil ini terdiagnosis TBC ya udah sembuh, untuk kemungkinan terjadi resiko TBC aktif masih ada. Bisa. Sekalipun pengobatannya sudah selesai. Sudah gitu, selesai, masih bisa. Ada masih. resiko ya. Gitu, ada. Jadi iya ya. Untuk tadi yang ditanyain apakah flek itu sama dengan TB, yaitu dia di sana sudah dinyatakan ini TBC apa bukan. Makanya sekarang sebisa mungkin kalau misalnya saya ketemu dengan penderita TBC atau yang mau saya obatin, ditanya sakitnya apa, saya nggak akan bilang ini sakit flek, nggak. Saya akan bilang ini sakit, ibu sakit TBC. TBC-nya TBC kelenjar, apa TBC paru, apa TBC sarung paru-paru, gitu. Jadi kita udah nggak pakai kayak nutup-nutupin ini flek atau enggak. Pokoknya kita bilang ibu sakit TBC apa bapak sakit TBC, gitu. Tapi rata-rata dulu waktu angkatan saya kecil tuh ngomongnya flek, Dok, nggak TBC, Dok. Iya, jadi kita nggak tahu ini sakit apa. Oke, gitu jadi ya yang Khairunisa. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari @Caca Marica. Dok, apabila balita kena TB, apakah waktu pengobatannya itu sama dengan orang dewasa? Apakah balita lebih rentan tertular TB resisten? Ya, apakah TB waktu pengobatannya sama balita dengan orang dewasa?
Kalau pada dasarnya sih, kalau waktu pengobatan sama biasanya 6 bulan, minimal 6 bulan. Tergantung ada gangguan dari efek samping apa enggak, sehingga membutuhkan modifikasi dan lain-lain seperti itu. Atau tadi yang sudah saya singgung juga, apakah ada sampai TBC ekstra paru seperti TBC tulang dan lain-lain. Nah itu kalau misalnya anak kena TBC tulang ya sama pengobatannya lama. Setahun paling setahun. ya. Jadi hampir sama, pengobatannya sama dengan TBC dewasa. Apakah balita lebih rentan tertular TBC resisten? Tadi yang sudah saya singgung juga di awal, anak usia Balita kurang dari 5 tahun itu kalau kontak dengan TBC positif, terkonfirmasi dahaknya positif, ada kumannya, itu langsung diberikan, langsung diobatin PLTB, infeksi TBC laten. Gitu. Tadi ya dok, yang payung. Jadi balita lebih rentan tertular TBC, iya. Kalau tertular TBC resisten, baik itu resisten maupun sensitif, TBC itu balita benar lebih rentan. Jadi kalau misalnya balitanya 5 tahun tadi kontak dengan positif, terus balitanya nggak ada gejala, berat badannya juga bagus, langsung diobati. Nggak usah nunggu mantuk, langsung diobati. Pengobatannya sama, mungkin yang membedakan hanya dosis kali ya dok ya? Beda, pengobatannya beda, beda dosisnya beda, obat-obatannya juga berbeda. Soalnya kalau pengobatan sakit TBC kan lebih banyak obatnya. Iya, lebih banyak. Begitu ya, Caca Marica. Lanjut pertanyaan berikutnya dari @bu_slesur. Dok, apakah anak penderita rinitis alergia bisa menjurus ke TBC? Jika iya, faktor resikonya tuh apa aja? Ya, kalau untuk rinitis alergika menjurus ke TBC sih beda ya. Ini dua penyakit yang mungkin berbeda. Jadi kalau rinitis alergika itu memang biasanya alergi, dominannya karena alergi, batuk pileknya karena alergi. Kalau resikonya apa ini? Resiko rinitisnya atau resiko TBC-nya? Kalau resiko TBC yang tadi sudah saya bilang. Resiko TBC kalau misalnya memang ada sakit gula atau penderita HIV/AIDS itu memang lebih beresiko. Gitu. Ini mungkin untuk anak penderita rinitis alergi itu berarti nggak menjurus ke TBC ya dok ya? Beda soalnya. Jadi kalau misalnya memang batuk terus berat badan juga nggak naik-naik, ya segera diperiksakan aja, nggak apa-apa. Rinitis alergi itu apa sih dok? Biasanya berhubungan dengan alergi. Jadi di batuk pilek, meler terus matanya berair, itu biasanya dominannya karena alergi. Oke, begitu ya. @bu_slesur. Oke, pertanyaan terakhir nih dok dari @rohmatin wistriana. Mau tanya dong, kalau misal waktu SMA pernah TBC, terus saat usia 55 tahun nafas suka sesak dan ngos-ngosan, apa itu bisa kumat lagi TBC-nya dok? SMA pernah TBC, terus usia 55 tahun nafas suka sesak, ngos-ngosan, kumat lagi. Capek kali dok. Ini merokok enggak? Jangan-jangan seseknya jangan disalahin TBC-nya dulu yang udah lama. Selama dari SMA sampai usia 55-an itu ngerokok aktif enggak? Gitu. Kalau misalnya kita mikirnya ke arah TBC, harusnya habis pengobatan TBC. Kalau misalnya ada gejala kan timbulnya nggak di usia 55 dong, gitu. Jadi setelah pengobatan biasanya kalau misalnya masih ada gejala, walaupun sudah dinyatakan sembuh, masih ada gejala sisa, itu biasanya langsung setelah pengobatan masih ada gejala, jadi nggak timbul di usia 55. Nggak sampai waktunya lama gitu.
gitu. Tapi kalau misalnya ditanya kumat lagi TBC-nya, bisa kumat lagi. Kalau misalnya mau tahu ya mending cek aja ke dokter. Cek aja ke vaskes terdekat. Kalau misalnya memang butuh ditanganin di rumah sakit, nanti tinggal kalau memang pakai BPJS nanti tinggal diikutin alur rujukannya. Minta seperti rujukan. itu Iya. gitu. Kalau misalnya ini ngerokok kuat terus satu hari bisa 1 bungkus atau lebih selama berpuluh-puluh tahun, ya kemungkinan sih gara-gara rokoknya ya. Itu ada yang namanya penyakit PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Nanti mungkin next musik kita bahas itu ya. Insya Allah. Iya dok. Oke baik dokter, jadi kalau udah ada gejala dan ciri TBC tadi bisa langsung segera dibawa dilakukan pemeriksaan ke dokter atau dokter spesialis paru ya dok di RSUD Merah Putih. Iya. Mungkin bisa diulang dokter jadwal prakteknya tuh hari apa aja? Ya kalau klinik paru di RSUD Merah Putih Senin, Rebu, Jumat pagi jam kerja, lalu Selasa, Kamis sore jam 5 sampai dengan jam 7. Atau Sabtu biasanya dengan perjanjian, jadi hubungin dulu, WA dulu, biasanya di leaflet sudah ada nomornya. Terus kalau untuk klinik TB kita biasanya ruangannya terpisah. Oh ya tadi ya kita singgung-singgung di pelayanan poli pun ruangannya kita terpisah loh, ruangan TBC dan ruangan yang non TBC kita terpisah. Jadi klinik TBC-nya Senin dan Rebu pagi gitu. Jadi kalau untuk klinik TB ini kalau sudah dari klinik paru sudah tepat diagnosanya bahwa dia menderita TBC, maka nanti periksanya ke klinik TB ya dok? Iya, nanti gitu. kalau misalnya lagi. sudah tegak diagnosisnya ke klinik TB gitu. Ya oke. Gitu ya sobat yang ingin memeriksakan diri ke klinik paru atau TB RSUD Merah Putih bisa mendaftarkan diri langsung melalui loket pendaftaran atau melalui aplikasi pendaftaran online dengan aplikasi yang bisa diunduh di Play Store dengan nama pendaftaran online RSD Merah Putih. Pendaftaran online bisa dilakukan H-7 hingga H-1 sebelum jadwal pemeriksaan. Jadi kalau mau pemeriksaan hari Senin, hari Selasa, minggu sebelumnya hingga minggu malam sudah bisa mendaftar. Jadi tidak perlu mengantri pendaftaran manual. Pasien datang di hari pemeriksaan 45 menit sebelum pemeriksaan dan menunjukkan bukti reservasinya di loket pendaftaran rawat jalan lantai 2 RSUD Merah Putih. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Sehat dapat menghubungi layanan informasi RSUD Merah Putih di WhatsApp dengan nomor 0811258600 atau 000 atau ke telepon 0293 320 2654. Saya ulang, di WhatsApp dengan nomor 0811258600 atau telepon di 0293 320 2654. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @rsud Merah Putih untuk mengetahui informasi layanan kesehatan terbaru kami. Oke, mungkin dokter bisa berikan sedikit closing statement untuk Sobat Sehat semua di rumah. Ini baru ini, saya baru tahu sudah closing statement. ya udah mungkin stay healthy semuanya. Keep strong. Keep strong. Kalau bisa yang masih ngerokok coba direm. Kalau yang udah berhenti ngerokok jangan kembali ngerokok. Dan vaping juga bukan substitute dari rokok, bukan pengganti rokok. Gitu ya. Gitu ya. Salam sehat, paru-paru sehat ya. Gimana dok? Salam sehat, paru-paru sehat gitu. Oke gitu ya Sobat Sehat. Dokter Wildana, terima kasih banyak dokter atas informasi yang menarik banget nih tentang temukan dan cegah TBC di musik kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di episode lainnya yang lebih menarik nih dok. Ya. Siap. Oke, terima kasih Sobat Sehat yang sudah menyimak musik episode 8. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.